Buya Sakur aja kaget sendiri, dia sendiri aja kaget dengan orang-orang Islamnya sendiri. Masa Muhammad pedofil mengawini anak 9 tahun, saya mah nggak terima. Artinya hadisnya yang ngawur, dia bilang. Masa kamu mau belain hadis? Kamu tahu nggak siapa yang nulis hadis itu? Itu orang yang informasinya itu dari kakek-kakek 90 tahun yang sudah pikun. Bilangin Muhammad kawin sama anak 9 tahun. Hadisnya dirubah sama Buya Sakur. Kedua dia cerita ya, masa Muhammad menggilir 9 wanita sehari, Anda terima hadisnya bilang begitu? Itu berarti hadisnya salah. Saya ketawa tuh pagi-pagi itu, saya ketawa terbahak-bahak. Wah ini baru orang cerdas ini. Kita saling membantu. Oh nanti hari Rabu kita ada Ferdinand Huta Hayan ya. Kita mau cerita tentang Pilpres ya, versinya Ferdinand Huta Hayan. Hari Rabu ya Pak Jamal ya. Ya seru Pak, seru. Dengan Ferdinand Huta Hayan ya. Nanti kita ini lagi ya, biarkan dia mengekspresikan. Saya lagi coba PDKT dengan Pak Buya Sakur, mudah-mudahan Bapak Buya Sakur bisa ini ya, bisa bareng sama kita ya saudara ya. Walaupun dia mungkin kaget-kaget kali dengan isi kontennya kita nanti ya, tapi ya gimana, nggak apa-apa. Buya Sakur aja kaget sendiri, dia sendiri aja kaget dengan orang-orang Islamnya sendiri. Masa Muhammad pedofil mengawini anak 9 tahun, saya mah nggak terima. Artinya hadisnya yang ngawur, dia bilang. Masa kamu mau belain hadis? Kamu tahu nggak siapa yang nulis hadis itu? Itu orang yang informasinya itu dari kakek-kakek 90 tahun yang sudah pikun. Bilangin Muhammad kawin sama anak 9 tahun. Hadisnya dirubah sama Buya Sakur. Kedua dia cerita ya, masa Muhammad menggilir 9 wanita sehari, Anda terima hadisnya bilang begitu? Itu berarti hadisnya salah. Saya ketawa tuh pagi-pagi itu, saya ketawa terbahak-bahak. Wah ini baru orang cerdas ini. Hadisnya harus dihapus ya saudara ya. Rubah. Terus bilang di hadis berapa itu ya, di hadis nomor 4 katanya Nabawi apa itu ya, bunuhlah kafir ya sampai mereka menegakkan sholat dan bersedekah bukan sedekah, berzakat ya, berzakat sampai mereka bersolat dan berzakat. Bunuhlah kafir semua. Masa Muhammad kejem banget begitu? Ini berarti hadisnya yang salah ini. Saudara nangkep nggak saudara? Artinya orang Islam itu selama ini hadis-hadisnya itu ya saudara ya, orang Islam itu ya, mereka menciptakan sosok Muhammad di zamannya masing-masing dengan hadis-hadis itu saudara. Dia pikir kalau kawin sama bisa menggilir 9 itu hebat, itu namanya nabi. Nah sekarang nggak laku yang begitu, nggak boleh. Dulu zaman dulu meninggalkan anak kecil itu bangga ya, kalau anak kecil bisa dinikahi, oh saking kenabian dia mendapat privilege. Tapi sekarang itu compong, pengedan gue yang kayak gitu. Muhammad naik burak, kalau si Alibaba naik karpet terbang. Sama kan intinya kan? Terbang ya kan, sama bisa terbang. Semua orang pengen bisa terbang. Ya kan? Semua orang pengen bisa terbang. Saya pun sering bermimpi saya terbang. Siapa? Bahkan lagunya I Believe I Can Fly. Semua orang pengen bisa terbang, saudara. Itu apa sih? Siapa itu yang ciptakan BMW itu? BMW itu yang ciptakan pesawat terbang itu pertama kali. Wright ya, Wright bersaudara itu ya. Wright bersaudara. Bersaudara itu kan juga pengen terbang. Semua orang pengen terbang. Hari ini kita lihat ya orang yang terjun pakai gantole, bukan pakai gantole lagi, sekarang cuma pakai itu ya, pakai sayap itu yang luncur begitu ya. Semua orang pengen terbang, saudara ya. Yang membentuk masyarakat saat itu sama. Kalau Yesus Kristus itu adalah fiktif, jika cerita Yesus itu adalah fiktif, siapapun yang nulis kisah tentang cinta yang diberikan Yesus kepada umat manusia, itu adalah orang yang luar biasa sekali. Idenya itu, pikirannya itu luar biasa sekali, hebat sekali itu. Bisa menciptakan kisah tentang cinta, humanity, seperti itu. Nggak ada. Ampunilah musuhmu. Nggak ada zaman itu pengajaran ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Nggak ada cerita itu, saudara. Belum ada, baru ada di zaman Yesus. Perkataan itu tuh baru ada. Tidak ada buku manapun di dunia, termasuk Sang Buddha, yang menuliskan itu. Termasuk nggak ada, saudara.
nggak ada ya, nggak ada. Nah, itu luar biasanya ya. Nah, makanya kalau saudara berpikir ya, balik lagi tadi ya, dari mana? Kalau bedanya orang Islam dengan orang Kristen, kalau orang Islam itu asal ada cuap-cuap, kelihatan hebat, Anda dipanggil Ustadz, panggil Kiai, dipanggil Buya, dipanggil Gus, ya, dipanggil Habib. Wah, ini ada cerita nih Habib nih. Ada kirimannya siapa ini kemarin nih, saya lupa nih. Ya, cerita Habib nih. Ngomong-ngomong tentang Habib nih, saudara ya. Nah, ini cerita tentang Habib nih, rasain lu. Sekarang nih lagi rame inian. Gus. Hah? Ya. Ada Gus A B C D. Wah, hasil habaib kena buah. Gus, ya kan? Ada Buya, ada Gus, ada Habaib. Ya, Gus ya lagi rame, Gus ini, Gus itu, semua ya, Gus Nuril, Gus apa, Gus ya kan. Kalau dulu kan karena dia bukan Arab. Kalau Arab pasti dia akan mengklaim Habaib ya, Habib Novel, Habib Bahar, Habib siapa lagi Umar, ngaku-ngaku Habaib, nggak tahu banyak yang palsu. Nah, ini sekarang lagi mencoba ngaku-ngaku Gus. Nah, ini para Habaibnya nih. Ini Habaibnya. Udahlah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Biarin aja. Soalnya pada nanya sama anak. Iya, Beb. Gini gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sudah jadi Habib di Indonesia. Coba ya. Gua mah ketawa aja. Alhamdulillah sudah jadi Habib di Indonesia. Sudah jadi Habib saya di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah. Coba kalau jadi Habib di Afrika. Ngerti kan? Betapa tololnya orang-orang Islam ini kan, diakali sama Arab-Arab ini kan. Jadi ini semuanya nih Habib saling memanggil satu sama lain dengan Bib ya. Bib. Itu maksudnya apa, saudara? Itu maksudnya robot yang lagi rusak itu, Bib. Kan gitu, saling bibip membibipkan ya, saudara ya. Atau bebek yang saya nggak tahu ya, bebe gitu. Bebek, halo Beb, sini Beb. Mungkin gitu juga saudara bisa ya, Beb ya kan. Tapi itu yang terjadi, saudara lihat ya, goblok ini orang Indonesia. Mereka sambil cekikan tolol, goblok itu ya. Wah, pokoknya asal Arab, bau-bau Arab, Habib, keturunan Muhammad, pokoknya mulia, saudara ya. Diketawain sama mereka. Wah, level Gus mah nggak level, saudara ya. Makanya sekarang kan di tubuh NU kan lagi gegeran ini kan, Habib nggak laku, mungkin kita Gus. Mereka sedang merupakan branding Gus, Buya, Gus, sama Habib. Menang mana, saudara? Kan mereka nggak perlu sekolah, saudara. Untuk jadi Buya, untuk jadi Gus, untuk menjadi Habib kan nggak perlu sekolah, saudara. Kalau menjadi pendeta, nah, kecuali di gereja-gereja tertentu, gereja yang nggak jelas, saudara ya. Anda cuma kursus saja bisa jadi. Nggak usah kursus, saudara. Kadang-kadang Anda punya duit aja ya. Anda punya duit langsung bikin gereja begitu ya. Anda jadi dilantik jadi pendeta. Kalau kursus masih mending ya, saudara ya. Sekolah Alkitab misalnya 1 tahun gitu kan. Ya, kalau kita kan ada kursus Alkitab ya 4 bulan, 1 tahun, saudara ya. Tapi itu nggak bisa. Ya, itu baru evangelis namanya. Ya, Anda apa namanya, untuk memperlaki untuk penginjilan, kita barangkali jadi evangelis. Tapi ketika dia diberi tanggung jawab mengelola sebuah komunitas, dia harus sekolah beneran, saudara ya. Karena ada banyak hal yang tidak terduga, saudara ya. Nggak semua sekedar cuap-cuap saja. Makanya kita buka Hagios Seminari online ya untuk 3 tahun dan 5 tahun, setara dengan bachelor degree, bachelor untuk evangelis. Nanti kita masternya master apologetika ya, saudara ya. Daftar ya. Kita rencananya Agustus mau nyambung bikin, saudara ya. Nanti kita lihat kalau jumlah mahasiswanya nyampe di atas 20, kita bikin. Karena semester pertama kita kemarin sudah 30 ya. Ini kita semester kedua kalau jadi kita bikin. Ya mudah-mudahan kalau mencapai 30 ya kita bikin. Kalau enggak kita enggak dulu ya untuk tahun depan. Tapi kita usahakan supaya bisa mencapai 30 mahasiswanya ya. Sebab memang itu capek sekali ya. Mempersiapkan itu lebih daripada sekolah biasa, saudara ya. Dan itu biayanya besar sekali saya ya. Karena saya mesti membayar dosen-dosen yang lain kan. Untuk ya kalau yang di kelas kursus itu saya tak single sendiri, saudara ya. Tapi kan kalau di Bible College nggak bisa. Karena ada hal-hal yang tidak saya kuasai, misalnya psikologis. Saya dapat pelajaran psikologis 4 semester, tetapi kan nggak cukup.
Kalau Dokter Wivina itu kan memang dokter psikologi. Nah, itu contoh ya, filsafat. Saya kan nggak pernah sekolah khusus filsafat. Makanya saya harus ada orang yang khusus sekolah filsafat yang mengajar tentang filsafat. Ya, misalnya kita nanti ada lagi dia menguasai tentang penggembalaan. Ya, khusus penggembalaan. Ini kita belajar seperti itu ya. Ada yang menguasai masing-masing. Gitu ya. Kalau saya kan fokusnya di sejarah dan di bahasa Ibrani kan. Saya fokus di bahasa Ibrani dan sejarah. Nanti ada lagi yang mengajar bahasa Yunani ya, nggak apa-apa. Ada orang yang khusus mengajar bahasa Yunani. Gitu saudara ya. Coba Anda bandingkan nih. Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib saya di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah. Tolong ya saudara ya. Anda lagi digoblok-goblokin sama Arab-Arab ini nih. Kasihan deh lu. Pak SK, lanjut Pak. Iya Pak Paul. Jadi kan judulnya Murtadin. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.